kita bisa bernapas ini adalah anugerah terbesar dari Sang Ilahi kepada kita. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Dian Alamsah. Oke, siapapun yang menonton video ini, saya doakan semoga hidupnya semakin penuh dengan keberkahan, keberlimpahan, ketenangan, kedamaian, kesehatan, kesejahteraan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Episode kali ini kita akan membahas mengeluh versus bersyukur, seperti itu. Jadi dalam hal kita menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini, hanya ada dua yang bisa orang itu lakukan. Yang pertama adalah dia hadapi dengan mengeluh, yang kedua dia hadapi dengan bersyukur. Nah, kalian pilih yang mana ya untuk menghadapi segala persoalan dalam hidup ini? Kalian pilih mengeluh atau kalian milih bersyukur ya? Kalau saya sendiri jujur saja saya memilih dengan bersyukur, karena saya sudah ngalamin ya menghadapi persoalan kehidupan ini dengan keluh kesah. Perlu diketahui bahwa keluhan ini tidak menyelesaikan persoalan sama sekali ya. Bahkan dalam sebuah ilmu vibrasi ya, atau ilmu law of attraction, jadi kita dapat menarik kejadian atau hal-hal yang serupa. Jadi maksudnya begini, jadi ketika kita mengeluh, maka kita itu akan menarik banyak hal atau menarik banyak kejadian yang sama atau bahkan lebih parah gitu dari kejadian-kejadian sebelumnya, sehingga yang membuat kita itu semakin mengeluh lagi, semakin mengeluh lagi, semakin mengeluh lagi, seperti itu. Dan sebaliknya, jika kita banyak bersyukur, maka kita akan menarik kejadian atau hal-hal baik masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita tuh jauh lebih bersyukur lagi, seperti itu. Jadi saya sudah merasakan ya hal ini, hidup penuh keluhan, terutama ya untuk masalah yang umum ya, masalah umum dalam kehidupan ini. Meskipun tidak semua ya, banyak yang keluh kesah ini diakibatkan oleh duit bro ya. Jadi masalah duit ya, masalah uang, masalah finansial itu banyak sekali menjadi persoalan dalam kehidupan, dan saya pun mengalami hal itu ya. Bagaimana saya tidak memiliki uang sepeser pun ya, melihat dompet itu kosong, saldo ATM juga kosong gitu, dan saya tidak punya sandaran hidup ya, saya tidak punya sandaran ke siapapun ya, termasuk kepada kedua orang tua juga memang nggak bisa ya, saya nggak bisa nyandarin itu, karena memang orang tua juga lagi bermasalah ya dalam urusan usahanya, seperti itu. Dan yang terjadi adalah saya berkeluh kesah, dan saya banyak cemas, banyak khawatir, banyak menggerutu ya, banyak kepenatan, pikiran kacau, ruwet dan mengakibatkan stres. Dan semua hal yang saya lakukan dalam arti keluhan ini tidak sedikit pun membawa saya ke dalam tahap saya keluar dari zona itu. Malah yang sebaliknya adalah saya banyak menarik lagi kejadian-kejadian, hal-hal yang memang membuat saya semakin mengeluh lagi. Apalagi saya menempatkan posisi saya ini sebagai korban gitu. Jadi saya seperti ini tuh, saya korban ini gitu, korban itu. Dan and you know, jika kalian menempatkan posisi dalam suatu permasalahan sebagai korban, ya sudah, maka tidak akan ada penyelesaian. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita mengambil tanggung jawab. Jadi kita mengambil tanggung jawab. It's okay, hidupku adalah tanggung jawabku, seperti itu. Hidupku adalah tanggung jawabku. Ini bukan salah siapa-siapa, ini bukan salah orang tua, ini bukan salah siapapun lah.
Jadi kita berhenti menyalahkan siapapun dan mengambil tanggung jawab bahwa hidup ini adalah ya tanggung jawab kita sendiri gitu. Kita mau hidup hitam atau putihnya kehidupan kita ya semuanya ada di tangan kita sendiri dan yang maha kuasa tentunya seperti itu. So jadi guys, ketika kita mengeluh kita akan banyak menarik hal-hal, kejadian-kejadian yang membuat kita semakin mengeluh. Dan ketika kita bersyukur, kita akan banyak menarik hal-hal, kejadian-kejadian yang membuat kita tuh semakin bersyukur. Jadi akan banyak hal-hal kebaikan, akan ada jalan keluar. Dan pokoknya kalau ketika kita bersyukur itu akan banyak hal-hal yang positif datang kepada kita. Sebagaimana kan dalam Al-Quran juga, barang siapa yang bersyukur maka akan kutambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur maka ajabku amat sangatlah pedihnya. Ajab di sini itu bukan cuma di akhirat, jadi di dunia saja kita banyak mengeluh ya udah gitu. Segala penderitaan dalam hidup yaitu kamu lihat dirimu gitu, kamu condong banyak mensyukuri kehidupan ini atau kamu banyak mengeluh. Dan apa yang membuat saya bisa mensyukuri hidup ini dalam keadaan saya tidak punya uang. Benar-benar ini dompet saya kosong ya, saldo ATM saya kosong, saya tidak punya penghasilan tetap, terus saya tidak punya sandaran siapapun. Nah, apa yang membuat saya bisa bersyukur dalam situasi yang seperti itu? Jadi yang saya lakukan adalah saya mencari banyak pencerahan ya, mencari banyak ilmu dimanapun itu, di YouTube, terutama di YouTube ya, atau di Google, dimanapun lah pokoknya saya mencari dan ketemulah tentang syukur ini. Lalu saya mencoba, lalu saya merenung bagaimana bisa gitu saya bersyukur dalam keadaan ya saya gak punya duit gitu, gak punya penghasilan, orang tua tidak seperti dulu gitu, nggak kaya seperti dulu, terus harta benda juga sudah nggak ada gitu. Apa yang harus saya jual gitu? Pada saat itu udah serba bingung lah. Akhirnya saya tuh merenung guys. Jadi saya merenung, saya jedakan pikiran saya jedakan perasaan saya jedakan, saya istirahatkan semuanya sambil dengerin musik relaksasi. Disitulah saya menemukan pencerahan yang mana bahwa selama ini Allah itu begitu baik gitu kepada saya. Saya masih bisa melihat gitu, saya masih bisa mendengar, saya masih bisa bernapas dengan normal. Karena di luar sana banyak sekali yang mereka itu bernapas tapi harus menggunakan alat bantu pernapasan seperti itu. Kemudian saya kedua tangan sehat normal, kedua kaki sehat normal semuanya. Dari situ kayak saya tuh ditampilin bahwa anugerah sang ilahi kepada saya itu amat sangat besar gitu dibandingkan masalah yang saya hadapi. Dan di situ emang bener juga gitu, saya sehat, saya masih muda gitu. Hanya masalah sudut pandang gitu. Jadi sudut pandang saya ada dalam kekurangan, dan disitulah sudut pandang saya berubah kepada keberlimpahan, dalam artian bukan dari sisi materi ya, dari sisi anugerah sang ilahi kepada saya itu amat sangat besar gitu. Akhirnya dari situ saya mulai menyadari ya, mulai sadar sedikit-sedikit, oh iya ternyata ada renungan seperti ini. Jika ada orang datang kepada saya lalu dia menawarkan duit, misalnya katakanlah 2 miliar ya, 2 miliar. Nih saya mau kasih duit ke kamu ya, 2 miliar, tapi saya minta salah satu anggota tubuhmu, misalnya anggota ini ya, misalnya mata ya. Saya dikasih duit 2 miliar, tapi dia minta mata saya satu, dicopotin ya, dikasih ke orang itu. Nah kira-kira teman-teman misalnya ada di posisi itu, kira-kira mau nerima gak tawaran tersebut? Kalau orang normal gitu kan pasti gak mau dong. Misalnya saya juga ogah, saya mau dibayar 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 bahkan triliun pun
saya tidak mau menukar dengan apa yang sudah saya miliki di tubuh ini. Contohnya ditukar dengan mata, atau ditukar dengan telinga misalnya, atau diputar dengan tangan, itu ogah banget ya. Artinya diri kita ini ya udah amat sangat kaya dari lahir gitu ya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa ngomong, berbicara, kita bisa bernapas. Itu semuanya adalah kekayaan pada diri kita. Itu adalah anugerah terbesar pada diri kita. So janganlah kita menukar uang dengan duit miliaran. Kita tahan napas aja ya 1 menit, bisa tahan napas 1 menit atau 1-2 menit tahan napas. Itu pasti tubuh kita akan merasakan tidak enak, akan merasakan kontraksi. Itu artinya kita bisa bernapas ini adalah anugerah terbesar dari Sang Ilahi kepada kita. Jadi ya, kesadaran seperti itulah yang membuat saya bisa switch dari tadinya hidup banyak mengeluh, apalagi menempatkan posisi saya sebagai korban, yang membuat saya bisa switch ya, bisa berpindah dari keluhan menjadi bersyukur. Dan yang terjadi ketika saya bersyukur itu ya, ketika saya bersyukur hal-hal kecil ya, dengan meningkatkan kesadaran saya, pokoknya apapun yang saya miliki saat itu saya syukuri. Dan yang terjadi adalah banyak berbagai hal ya, keajaiban, jalan-jalan, penerangan gitu, yang tadinya mungkin saya gelap, tiba-tiba ada yang kasih senter gitu ya, kasih lampu, sehingga jalan ini kok jalan ini terang banget gitu ya, kayak peluang-peluang ini terbuka lebar ya, kayak dituntun sama Sang Ilahi ya, kamu untuk keluar dari zona ini, kamu harus melakukan langkah ini, step-step ini. Dan itu luar biasa sekali. Makanya saya berani berbicara, ngomong ya, share tentang syukur ini, karena saya sudah ngalami gitu secara realitanya bagaimana ya, antara kita hidup mengeluh dengan hidup bersyukur itu amat sangat jauh berbeda hasilnya. Dan bisa diartikulasikan seperti ini ya. Kalau mengeluh itu ibarat kita meracuni diri sendiri. Jadi kita mengeluh itu meracuni diri sendiri. Sedangkan kita kalau bersyukur itu adalah obat gitu ya, obat yang menyembuhkan gitu, obat yang menyembuhkan diri kita dari sakit. Nah seperti itu. So jadi guys, intinya apapun ya, situasi kondisimu saat ini, masalah apapun yang kalian hadapi, jangan lupa kalian untuk bisa memposisikan atau menempatkan ya sudut pandang kalian itu dari sisi positif, dari sisi syukur. Karena begini ya, mungkin saya pun kalau tidak mengalami hal-hal atau kejadian-kejadian yang membuat saya mengeluh, mungkin saya tidak akan menemukan ilmu syukur ini ya. Karena ketika hidup kita enak ya, keuangan kita aman, kebutuhan terpenuhi, keinginan terkabul, itu rasanya itu ya kayak jauh banget ya dari rasa syukur yang mendalam gitu. Taunya kita cuma happy gitu ya, seneng ya, kayak jauh gitu dari rasa syukur yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Tapi kejadian itu adalah kalau kita dari perspektif renungan ya. Jadi yang Maha Kuasa itu sayang dengan kita, sehingga kita tuh dibikin ke dalam suatu kondisi di mana kita itu akan dinaikkan level kesadarannya. Jadi kita tuh dibikin kayak gak punya apa-apa. Alhasil ketika kita tidak punya apa-apa, kan pilihannya itu tadi ya, satu mengeluh, kedua bersyukur. Nah mungkin Allah tuh sudah mengisyaratkan ya, supaya saya itu kembali ke dalam diri, supaya saya merenung ke dalam diri dan mengingat bahwa di setiap persoalan kita yang menurut kita gede, yang menurut kita besar, bahwa
ada Allah gitu, ada Tuhan yang maha besar yang mengatur kehidupan ini. So jadi ketika saya pun nggak bisa meminta bantuan ke siapapun ya, termasuk ke orang tua, udah nggak bisa, udah mentok, pokoknya nggak ada yang mau nolong saya, nggak ada yang mau bantuin saya, maka satu-satunya yang bisa diminta pertolongannya adalah yang maha kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah dari situlah saya bersyukur ya kepada Allah atas apa-apa yang pernah saya miliki, yang saat ini saya miliki, saya syukuri semuanya. Dan disitulah muncul kayak Allah tuh ngasih keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan kepada saya, sehingga dan satu hal yang paling berharga dari pertolongan itu adalah sebuah ilmu kesadaran di dalam diri saya, sehingga saya tuh lebih tenang, lebih damai dalam menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Nah, mungkin itu aja guys untuk cerita saya episode kali ini ya. Mungkin untuk video selanjutnya saya akan cerita sekaligus praktek bagaimana saya bersyukur ya, dari ketidakberdayaan menjadi berdaya ya. Menjadi berdaya artinya kita secara mental menjadi berdaya gitu, menjadi berdaya. Masya Allah, dengan kita banyak bersyukur, semua masalah-masalah itu akan terurai dan akan selesai pada saatnya dengan cara-cara yang amat sangat mudah gitu, seperti itu. Oke guys, itu aja mungkin ya, terlalu panjang videonya, mohon maaf. Bagi yang belum subscribe ya silahkan di subscribe channel saya, dan jangan lupa untuk klik lonceng notification-nya. Bagi yang suka video saya silahkan di like, di share juga ke media sosial lainnya ya. Saya doakan semoga teman-teman semua ya ada dalam keberkahan, kelimpahan, ketenangan, kedamaian, kesehatan, kesejahteraan lahir dan batin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, saya Dian Alamsyah pamit undur diri. Salam kreatif tanpa batas, salam berlimpah. See you the next episode. Thank you.